Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Ismiani Sasapianti. Saya akan menjelaskan hal yang ada di Scrum, terutama adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam metode Scrum. Nah, teman-teman, sebelum kita ke materinya, mungkin menurut saya ada beberapa orang yang mesti tahu kegiatan ini untuk ada di dalam wilayah Scrum. Mungkin orang-orang ini yang pertama adalah orang-orang yang sedang memiliki proyek dengan metode Scrum. Kemudian ada orang-orang yang sedang melakukan studi dan sedang belajar Scrum. Dan kemudian juga ada orang-orang yang ada di dalam sebuah tim Scrum namun masih bingung apa sebenarnya hal-hal apa yang harus dilakukan di dalam Scrum. Nah, di sini juga mungkin ada Scrum Master yang menurutku masih bingung untuk beberapa hal yang benar-benar harus sesuai dengan proyek atau bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan dalam Scrum ini. Kemudian mungkin benar nggak ya apa yang udah saya lakuin untuk tim saya ini gitu. Boleh dilihat dan tetap ditonton ya teman-teman. Nah, jadi di dalam Scrum itu ada kegiatan yang harus dilakuin. Kegiatan itu mencangkup beberapa hal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sprint goals. Sebelum sprint goals sebenarnya ada sprint planning dulu. Setelah sprint planning baru sprint goals. Nah, kemudian ada daily stand up atau yang disebut daily scrum. Kemudian ada juga sprint review. Kemudian ada yang terakhir itu sprint retrospective. Nah, teman-teman, aku akan menjelaskan satu persatu dari bagian yang tadi aku sebutkan ya. Nah, yang pertama ada sprint. Mungkin sprint ini menjadi jantungnya Scrum karena di dalam sprint itu tercantum segala hal proyek yang akan dilakuinnya yang menggunakan metode Scrum. Nah, di sini tuh di dalam sprint itu memiliki batasan waktu. Misalkan biasanya sprint itu memiliki batasan waktu 1 bulan atau bisa saja kurang. Nah, setiap 1 bulan itu dilakuin sprint dan mungkin nanti ada pelaporan. Nah, kita bahas dulu sprint. Di sprint ini bisa saja ada terdapat pembuatan increment yang selesai, kemudian dapat digunakan dan berpotensi untuk dirilis. Maksudnya dirilis di sini adalah ketika Scrum dilakukan, otomatis ada sprint. Misalkan dari sprint pertama. Nah, sprint pertama ini dilakuin durasinya mungkin 3 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan. Nah, ketika sprint selesai, produk yang dilakuin di dalam sprint ini bisa dirilis, mungkin bisa diberikan kepada owner untuk diperlihatkan ini kemajuannya. Nah, dirilis seperti itu bisa diperlihatkan, dicek setiap sprintnya. Kemudian sprint memiliki durasi yang konsisten. Nah, misalkan kalau kalian nih di proyek kalian itu kalian akan mematok 1 sprint dilakuin 3 minggu. Nah, sprint keduanya juga nanti harus dilakuin 3 minggu. Sprint ketiga harus dilakuin 3 minggu juga. Nah, itu adalah durasi yang konsisten. Sprint dilakuin durasinya sampai sprint terakhir harus sama. Nah, di sini dikatakan juga durasi yang konsisten sepanjang daur hidup pengembangan produk. Nah, benar sekali.
Sprint yang baru langsung dimulai setelah sprint sebelumnya selesai. Oh ya, jelas itu pasti. Karena satu sprint harus diselesaikan dulu, kemudian lanjut lagi ke sprint berikutnya, ketika satu sprint sudah selesai. Nah, di sini pada sprint berjalan tidak boleh ada perubahan yang dapat mengancam sprint goals. Nah, nanti kita bahas sprint goals ya. Mungkin di dalam sprint boleh saja ada perubahan, tetapi kita harus lihat perubahan itu seperti apa. Apakah berat atau tidak. Jika misalkan perubahan masih bisa ditoleransi, seperti misalkan kalau di program nih, oh saya mau diginiin, product owner bilang, tetapi kenyataannya mungkin itu mengubah struktur atau mengubah fungsi yang awal. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Tetapi misalkan ada perubahan, ada penambahan misalkan tampilan atau ingin seperti apa, itu boleh saja menjadi suatu perubahan karena tidak mengubah struktur dan fungsi yang ada di dalam aplikasinya. Di dalam proyek yang kita lakuin, aplikasi itu harus di ranking perubahannya itu nantinya sih akan seperti apa gitu. Nah, kemudian sprint ini berisi tentang sprint planning, daily scrum, pengembangan produk, sprint review atau sprint retrospective sendiri. Nah, kenapa sprint disebut jantungnya scrum? Karena segala sesuatu ada di dalam sprint. Di dalam sprint itu tidak boleh tingkat kualitasnya menurun. Setiap satu sprint mungkin saja kualitasnya harus lebih naik lagi, lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah, di dalam sprint ini tidak boleh kualitasnya menurun. Kemudian ruang lingkup dapat diklarifikasi dan dinegosiasi ulang antara product owner dan development team setiap kali adanya hal baru yang mereka pelajari. Sebelum kita masuk ke sprint goals, itu ada sprint planning pastinya. Nah, di dalam sprint planning ini, pekerjaan atau apapun itu dilakukan di sprint planning karena semuanya harus direncanakan. Nah, perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh anggota Scrum Team. Keputusan dari sprint planning ini memang harus dilakukan oleh seluruh anggota dari anggota Scrum Team itu sendiri. Karena tidak misalkan kebijakan ada di Scrum Master. Tidak, semuanya harus berperan. Di dalam Scrum ini semuanya harus berperan. Di dalam sprint planning juga semuanya harus berperan. Nah, sprint planning memiliki batasan waktu maksimal 8 jam untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Untuk sprint yang lebih singkat, ini biasanya lebih singkat. Nah, untuk sprint yang lebih singkat, sprint planning bisa lebih singkat juga. Nah, dalam sprint planning ini, Scrum Master memastikan acara ini diselenggarakan dan peserta memahami tujuannya. Tujuan dari apa nih? Tujuan dari sprint planning. Nah, di sprint planning ini mau ada apa? Mau ngelakuin apa? Nah, segala peserta harus memahami tujuan dari sprint planning tersebut. Scrum Master mengedukasi Scrum Team untuk menjaganya di dalam batasan waktu tertentu. Sprint planning bisa saja menjawab pertanyaan seperti apa yang dapat dihantarkan ke dalam increment dari sprint ini, kemudian bagaimana mereka bisa menyelesaikan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghantarkan increment. Nah, apa sih yang bisa diselesaikan dalam satu sprint? Itu segala sesuatunya direncanakan sekali di sprint planning.
planning ini, development team memperkirakan fungsionalitas yang bisa dikembangkan selama ada di dalam sprint. Product owner membahas tentang objektif yang harus dicapai di sprint dan produk backlog. Kemudian sprint goals harus diselesaikan bagaimana di dalam sprint planning ini dipaparkan, dan juga Scrum Team kolaborasi untuk memahami keseluruhan pekerjaan untuk sprint. Di dalam Scrum Sprint Planning, kemudian juga ada Scrum Team itu benar-benar menentukan sprint goals. Nah, di sini akan dibahas sprint goals-nya ya. Definisi yang lebih detail tentang sprint goals. Nah, sprint goals adalah sebuah objektif untuk sprint yang dapat dicapai lewat pengimplementasian produk backlog. Sprint goals merupakan panduan bagi development team untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka mengembangkan increment. Sprint goals dibuat pada pertemuan sprint planning. Sprint memberikan ruang fleksibilitas mengenai fungsionalitas yang akan diimplementasikan di dalam sprint. Produk backlog item terpilih merupakan satu fungsi yang selaras yang bisa jadi sprint goals. Memang benar, apapun yang dicantumkan di dalam produk backlog itu bisa menjadi salah satu bagian dari sprint goals yang memang harus dilakukan. Sprint goals juga bisa saja menghubungkan pekerjaan yang tidak memiliki kaitannya di dalam tim development yang mengantisipasi bahwa tim development tidak bekerja dengan instruksi yang berbeda-beda. Memang di dalam sprint goals ini segalanya harus diinstruksikan dengan satu instruksi yang benar-benar sesuai untuk mencapai pekerjaan yang baik. Nah, setiap development team itu sebenarnya harus mengingat sprint goals-nya. Kenapa demikian? Karena setiap sprint yang development team lakukan itu harus mengimplementasikan fungsional ataupun teknologi-teknologi yang dilakukan untuk mengembangkan suatu proyeknya itu sama saja untuk menyelesaikan sprint goals-nya. Kita lanjut ke daily scrum atau daily stand up. Hal-hal yang mencangkut scrum ini memang banyak sekali, apalagi daily scrum. Nah, daily scrum ini biasanya yang dilakuin sama development team dengan durasi 15 menit setiap kali daily stand up. Nah, setiap daily stand up ini dilakuin selama sprint berlangsung, tentu karena setiap komunikasi yang dilakukan di dalam sprint bisa saja lewat daily scrum atau daily stand up ini. Kemudian di dalam daily scrum ini atau daily stand up, tim development itu memberikan rencana apa sih yang akan dilakukannya atau yang dikerjakannya, dan membuat rencana kerja ini menjadi maksimal. Nah, rencana kerja ini bisa dilakukan untuk 24 jam ke depan. Acara ini mengoptimalkan acara di dalam kurung sini adalah acara daily scrum atau daily stand up ya. Nah, mengoptimalkan kolaborasi dan performa dari tim dengan melakukan inspeksi pada pekerjaan yang dilakukan semenjak daily scrum sebelumnya dan melakukan perakiraan terhadap selanjutnya pekerjaan yang ada di dalam sprint. Daily scrum dilakukan waktu dan tempat yang sama setiap harinya untuk melakukan kompleksitas. Nah, daily scrum atau daily stand up ini dilakuin setiap hari selama 15 menit. Untuk misalkan bisa saja di sini tuh
Setiap development team bisa saja ditanyain tentang kamu ada kendala atau apa yang dilakukan sama kamu, apa rencana kamu ke depannya. Nah, itu menjadi salah satu yang diperbincangkan di dalam daily scrum. Di dalam daily scrum juga mungkin ditanyakan apa yang sudah kamu kerjakan, bagaimana kelanjutannya. Nah, itu pun dilakukan di daily scrum atau di daily stand up. Nah, daily scrum di sini juga bisa meningkatkan komunikasi. Tentunya komunikasi itu nomor 1 di dalam scrum ini, karena setiap orang di dalam scrum ini harus memiliki kontribusi terhadap komunikasi. Nah, selanjutnya sprint review. Nah, sprint review ini diselenggarakan di akhir sprint untuk menginspeksi increment dan mengadaptasi produk backlog bila diperlukan. Nah, biasanya sprint review ini melihat apa yang sudah dilakukan sebelumnya di sprint sebelumnya, lebih pada mengevaluasi harus seperti apa ke depannya, harus bagaimana ke depannya, yang baik itu seperti apa dilakukannya untuk ke depannya. Kemudian kesalahan kemarin yang dibuat harus diperbaikinya bagaimana untuk kedepannya. Nah, itu bisa saja dilakuin di sprint review ini. Seperti di sini, sprint review mengandung unsur-unsur berikut. Hadirin yang di dalamnya ada Scrum Team dan para pemegang kepentingan utama yang diundang oleh product owner. Nah, product owner menjelaskan produk backlog yang sudah selesai dan belum selesai. Kemudian development team menjelaskan apa yang berjalan dengan baik sepanjang sprint, kemudian masalah-masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara memecahkannya. Nah, di sini juga tim development itu mendemonstrasikan apa yang sudah selesai ia kerjakan. Nah, seperti tadi, keperluan rilis itu yang seperti apa? Nah, yang seperti ini, yang selesai dirilis, didemonstrasikan di depan para pemangku kepentingan dalam proyeknya. Nah, product owner juga menjelaskan produk backlog hingga selesai. Kemudian semuanya ada keterkaitannya, semuanya harus berpartisipasi dengan sprint review ini, dan bisa saja meninjau bagaimana keadaan pasar atau potensi penggunaan produk yang mungkin telah merubah dan hal apa yang paling bernilai untuk dipekerjakan berikutnya. Bisa saja di sprint review ini meninjau waktu, anggaran, terus potensi kapabilitas, kemudian keadaan pasar, keadaan sumber daya, bisa saja dilakuin di sprint review ini. Nah, kemudian di sini hasil dari sprint review itu tentunya produk backlog yang telah diperbaharui, atau planning bahwa produk backlog yang telah diperbaharui ini akan dilakukan di sprint berikutnya. Nah, semuanya dijabarkan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian produk backlog juga dapat disesuaikan secara keseluruhan untuk mendapatkan peluang baru di pasar. Bisa saja seperti itu. Nah, produk backlog yang disesuaikan tersebut dilakukan di sprint berikutnya. Segala keseluruhan evaluasi bisa dilakukan di sprint review. Kemudian yang terakhir ada sprint retrospektif. Nah, sprint retrospektif ini adalah sebuah kesempatan bagi Scrum Team untuk menginspeksi dirinya sendiri dan membuat perancangan mengenai peningkatan yang akan dilakukan di sprint berikutnya.
Nah, sprint ini diselenggarakan setelah sprint review yang sebelumnya. Kemudian dan dilakukan sebelum sprint planning untuk berikutnya. Nah, dilakukan sprint retrospektif ini. Sprint ini dilakuin selama durasinya 3 jam. Untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Nah, untuk sprint yang lebih singkat, durasi bisa lebih sedikit. Seperti sprint planning, jika sprintnya durasinya lama, ya mungkin sprint planningnya juga harus dilakukan dengan waktu yang lama. Kemudian Scrum Master di sini memastikan terselenggara dan setiap peserta memahami tujuannya. Seperti sebelum-sebelumnya, jika ada acara di dalam Scrum ini, Scrum Master harus memastikan bahwa setiap peserta yang ada di dalamnya itu harus paham dengan tujuan akhirnya itu mau bagaimana. Tujuan dari sprint retrospektif ini adalah menginspeksi bagaimana jalannya sprint terakhir yang berkaitan dengan orang-orang, hubungan antara mereka, proses, dan alat-alat yang digunakan. Kemudian mengidentifikasi dan mengurutkan hal utama yang berjalan dengan baik dan peningkatan yang berpotensi untuk dilakukan. Nah, yang terakhir tujuannya adalah membuat perancangan untuk implementasi meningkatkan cara kerja Scrum Team. Tentu itu harus dilakukan. Untuk mendorong peningkatan cara kerja Scrum Team, tentunya di sini harus ada sentuhan dari Scrum Master. Nah, sentuhan dari Scrum Master ini bisa saja motivasi, seperti ajakan kepada Scrum Teamnya. Pokoknya segala proses kerangka kerja di dalam Scrum itu harus memiliki taktik-taktik yang tepat untuk dilakuinnya. Maka Scrum Master di sini harus bisa memberikan dorongan untuk Scrum Teamnya, membuat peningkatan dalam cara kerja mereka gitu. Kemudian kenapa sih harus diberikan dorongan? Ya karena di dalam sprint itu harus melakukan hal yang lebih efektif, yang lebih menyenangkan atau lebih baik. Di setiap sprint retrospektif, Scrum Team merencanakan cara-cara untuk meningkatkan kualitas produk dengan cara meningkatkan proses kerja ataupun mengubah isi dari definisi selesai. Nah, setiap dorongan untuk peningkatan cara kerja itu dilakukan di dalam sprint retrospektif. Sebelum sprint retrospektif berakhir, Scrum Team harus menyepakati peningkatan yang akan mereka implementasikan di sprint berikutnya. Misalkan peningkatan yang dilakukan adalah waktu lebih cepat untuk suatu pengerjaan dalam satu sprint. Bisa saja seperti itu. Nah, itu kan meningkatkan cara kerjanya mereka, bagaimana cara kerja untuk programmer atau analis atau desain. Dan di situ juga meningkatkan segala hal, sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh Scrum Team-nya. Nah, itu loh teman-teman, hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakuin di dalam Scrum. Tentu sangat banyak, mungkin sangat ribet atau sangat menyenangkan, itu bisa saja terjadi. Nah, di sini tuh segala kegiatan memang direncanakan dengan baik. Segala kegiatan harus dilakukan juga untuk terciptanya tujuan yang tepat. Nah, untuk kegiatan Scrum ini memang harus dilakukan dengan teliti, dengan sabar, dan juga harus dilakukan dengan komunikasi yang baik. Nah, dalam pembahasan ini mungkin kita akan cukupkan sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang telah stay di dalam video ini. Terima kasih telah menonton.
Kemudian semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat.